Hai guys, sekarang ini pengen ngebahas tentang dunia tanpa suara. Dunia tanpa suara ini mengisahkan tentang Arisa, orang tunarungu yang menemukan cintanya, yaitu Edra, orang yang mau menjadikan dia pacar. Kisah cinta mereka tidak mulus-mulus aja guys. Seperti orang tunarungu pada umumnya atau orang disabilitas pada umumnya, dia tuh kayak ada kekhawatiran gitu dari keluarganya, apakah keluarganya ini keluarga Edra khususnya bisa menerima si Arisa atau tidak gitu. Kekhawatiran itu muncul dari ibunya karena ibunya pernah ada di titik itu pada saat Arisa divonis tunarungu dan tidak dapat berbicara, tunawicara sekaligus. Ayahnya itu meninggalkan keluarga mereka dan lebih memilih untuk meninggalkan keluarga mereka karena Arisa ini tunarungu. Sebenarnya again aku bilang kekhawatiran itu pasti ada dari pihak keluarga gitu. Apalagi menjalin sebuah hubungan bukan tentang dua orang aja, yaitu tentang si cewek dan si cowok, tapi menjalin sebuah hubungan khususnya bagi orang disabilitas atau berkebutuhan khusus gitu ya, harus punya perhatian lebih. Aku kan juga disabilitas ya, maksudnya tidak bisa berjalan. Nah, kekhawatiran itu juga ada di aku. Maksudnya gini, aku belum menemukan orang yang tepat. Maksudnya lebih ke takut memulai untuk menemukan orang yang tepat. Tapi aku butuh juga seseorang yang memang harus menjaga aku nanti siapa yang jagain aku gitu. Kalau mami papiku sudah tua dan segala macamnya, itu kekhawatiran aku. Tapi di satu sisi kayak again tadi aku bilang, hubungan itu bukan cuma tentang kita, tentang si cewek dan si cowok, tapi bagaimana, apakah dia mau menerima aku. Mungkin pacarku mau nantinya gitu ya, tapi apakah keluarganya sanggup untuk menerima aku pertanyaannya itu sih. Aku pun lagi khawatir tentang itu. Maksudnya aku ngerasain banget apa yang dirasain sama Karisa. Ditambah lagi ternyata temennya Kania yang selama ini menjadi juru bicaranya dia, yang membantu dia berbicara dan segala macamnya, juga suka sama Edra. Edra itu memang tulus dari awal suka sama Arisa, tapi kekhawatiran ibunya adalah kesunyian hubungan bisa membuat mereka hilang rasa cinta, dalam hal ini Edra gitu ya. Mungkin gini kali ya, sebagai orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau keluarga yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini tunarungu, nggak bisa jalan, lumpuh, ataupun tunanetra, pokoknya disabilitas lah atau orang berkebutuhan khusus lah. Kekhawatiran itu pasti akan ada gitu, karena memang kita butuh perhatian yang lebih. Ini bukan sebuah permakluman ya, tapi maksudnya gini, kita itu kan udah struggle sama hidupnya, sama hidup kita sebagai orang disabilitas. Aku suka sama kata-katanya mamanya Arisa yang diperani nama Diani Tami ini. Arisa itu udah cukup punya beban, kira-kira seperti itu, punya beban sebagai orang yang tidak bisa mendengar, orang tuli gitu ya.
eh tapi apakah kamu akan menambah beban lagi atau tidak kalau dia mendekati Arisa? Tapi Elra di sini meyakini bahwa dia akan mendampingi Arisa sampai kapanpun. Kekhawatiran itu aku rasain juga kan, tadi aku bilang bahwa iya mungkin dianya mau mungkin dianya mau sama Arisa, tapi keluarganya bagaimana gitu. Aku pun keluargaku pun aku takut gitu. Maksudnya gini, adekku kan udah mulai SMA nih, pasti mau pacaran dan segala macamnya, mau nikah dan segala macamnya gitu ya. Aku ngerasa apakah nanti istrinya bisa menerima aku kalau misalnya nanti mungkin dedekku yang ngurus aku gitu ya. Aku ngerasa apakah bisa si calon istrinya dedekku nanti atau keluarga baruku nanti menerima aku. Nah itu yang aku takutin, itu yang aku rasain sih sebenarnya. Lagi ngerasain itu sebenarnya, makanya pas ada film ini tuh sebenarnya ceritanya mengambil cerita yang jarang diambil sama sutradara lain, karena biasanya orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas lebih ke kisah hidupnya, ini lebih ke kisah percintaan yang memang rumit gitu, yang penuh keharusan di dalam, penuh kerumitan lah di dalam setiap kisah percintaan. Aku pun lagi cari temen lah ya, temen dari luar negeri pun kelihatan ada beberapa orang yang memilih untuk meninggalkan aku gitu ya. Maksudnya nggak ngechat lagi dan segala macamnya di Tinder atau di manapun, di Snapchat atau dimanapun, karena dia tahu kekurangan aku. Aku memang terbiasa untuk kalau kenalan sama orang sekarang, ini pun satu hal yang baru buat aku. Kalau kenalan sama orang sekarang aku terbiasa dengan aku disabilitas ya, bukan karena aku bangga sebagai orang disabilitas, bukan, tapi gini, mereka harus tahu kalau nanti si cowoknya nih, dalam hal ini aku, punya kekurangan yang harus mereka terima. Aku pengen tahu responnya mereka terima atau enggak. Ternyata banyak yang meninggalkan aku juga gitu, yang enggak menerima aku sepenuhnya gitu ya. Jadi aku ngerasain banget yang Kak Risa rasain di sini. So itu saja yang aku bisa bahas dari film Dunia Tanpa Suara. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, yang aku suka dari film ini tuh juga bagaimana kita akhirnya bisa tahu full bahasa isyarat dalam hal ini yang diperanin sama karakter Arisa kan full bahasa isyarat gitu ya. Kita bisa tahu bahasa isyaratnya dan segala macamnya. Kita juga bisa tahu kayak apa ya, maksudnya perasaannya Arisa tuh kayak tergambarkan banget melalui film ini, walaupun dia nggak berdialog sama sekali. Walaupun yang aku ngerasain di sini adalah perasaan orang tuanya dan perasaan Arisanya juga, dan perasaan Elsanya juga yang harus membuktikan bahwa dia tuh benar-benar tulus. Karakter Kania juga di sini akhirnya kita tahu bahwa Kania suka sama dia dan sama Elsa, dan si Arisa harus menjauh karena nggak mau ayahnya atau si temennya ini yang ayahnya tunarungu juga itu meninggalkan dia, mendingan dia yang ngalah gitu. Sementara sebenarnya si Elsa ini suka sama Arisa gitu.
Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.